Setiap tanggal 1 Mei, pemirsa, masyarakat Indonesia memperingati Hari Buruh Internasional. Pada hari ini menjadi momen untuk menghormati perjuangan para pekerja dan juga mengapresiasi kontribusi mereka dalam membangun perekonomian negara. Di balik peringatan tersebut terdapat pertanyaan penting yang perlu kita jawab semua. Apakah buruh Indonesia sudah benar-benar sejahtera? Kita langsung tanyakan ke narasumber, sudah bergabung melalui sambungan daring. Ada Bu Eli Rosita Silaban selaku Presiden KSBSI dan juga Bu Indah Anggoro Putri selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selamat sore ibu-ibu semua. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam, Mas. Saya mau ke Ibu Eli terlebih dahulu. Jadi spesifiknya apa nih Bu? Banyak sekali tuntutan yang kami terima tadi press release-nya dari Anda. Apa yang Anda suarakan hari ini? Silakan. Ya, seperti yang tadi pagi-pagi sudah kita komunikasi ya Mas, terima Hmm. kasih. Bahwa memang ini kan ada hari yang memang ditunggu-tunggu para pekerja atau serikat buruh untuk menyampaikan aspirasi atau ekspresi mereka, walaupun misalnya ini hari libur dan kantor-kantor pemerintah juga tutup. Hmm. Namanya Hari Buruh ya, disinilah saatnya kita menyuarakan tuntutan kita seperti yang saya katakan tadi kan ada di nomor 1 itu Hmm. tindak lanjut rekomendasi sidang ILO, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, lalu ada perbaikan sistem pengupahan, lalu Hmm. cabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang kami kritisi adalah yang dikuatkan apa sekarang seperti itu. Hmm. Lalu tanpa komitmen penuh dari pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang maupun pengawas undang-undang akan sulit mewujudkan pengembangan dan penguatan sektor khususnya bagi lembaga pembiayaan. Hmm. Nah, kami juga pengen ini juga dipahami oleh semua masyarakat, terutama buruh, yang dikuatkan itu jangan instansi tertentu, tapi memang harus ikut juga bagaimana kesejahteraan buruhnya. Lalu dana JHT kita mau bahwa itu adalah miliknya buruh, bukan milik negara. Jadi ini memang pencairan yang sudah sedang dikritisi oleh serikat buruh Mas saat ini. Hmm. Tadinya kan ada peraturan bahwa itu bisa dicairkan ketika kita usia, kalau tidak salah 58 tahun, sekarang menjadi 60 tahun. Hmm. Lalu tuntutan lainnya memang ada permintaan kami revisi PP 35 tahun 2021 yang di dalamnya mencakup PKWT, alih daya waktu kerja, hubungan kerja dan waktu istirahat dan tentang PHK. Hmm. Lalu ya walaupun memang kita sudah mengatakan bahwa di Indonesia itu soal kebebasan berserikat dan hak menyampaikan pendapat itu sudah sangat bagus dan justru memang kebablasan juga karena memang sudah banyak sekali serikat buruh, tapi ada di Hmm. beberapa sektor tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu yang masih melarang para pekerja itu untuk bergabung dengan serikat buruh, sehingga nanti akan ada yang diberikan oleh pengusaha tertentu untuk membuat mereka mundur dari perusahaan atau mundur dari serikat buruh karena ada ancaman-ancaman. Hmm. Nah, ada slogan dari ITUC juga, Mas, Hmm. di mana afiliasi kami di International Trade Union Confederation, bahwa slogannya hari tanggal 1 Mei tahun 2024 ini adalah tanpa serikat buruh tidak ada demokrasi, seperti itu. Jadi namanya tuntutan ya. Saya juga kalau di bidang misalnya duduk di posisi Ibu Putri Ya. pasti pemerintah bagaimana baiknya masyarakat dan buruh. Lalu kalau Ibu Putri juga di posisi saya pasti Ibu Putri juga menuntut hal yang sama mungkin dengan saya, seperti itu Mas. Baik, ini Ya. kan saya garis bawahi ya Bu ya, ada poin-poin penting seperti memperbaiki sistem pengupahan. Sejauh ini seperti apa yang Anda alami sistem pengupahan teman-teman buruh lainnya? Iya, sebenarnya sih Mas kita kan ada itu apa namanya penentuan upah setiap di akhir tahun. Hmm. Yang kita pahami sekarang ini memang Dewan Pengupahan itu masih eksis, tapi Hmm. sepertinya itu tidak lagi punya power apa namanya punya eh, apa namanya kuasa untuk bersama-sama menentukan, tapi mereka hanya merekomendasikan dan pemerintah yang akan memutuskan. Di Hmm. samping itu juga kami menyoroti misalnya sudah upah minimum ditentukan, ada juga pengusaha-pengusaha tertentu yang masih membujuk para pekerja itu untuk menerima upah di Oke. bawah upah minimum yang ditentukan, seperti itu, Mas. Hmm. Lalu memang kita menyoroti ada itu Hmm. di Undang-Undang Cipta Kerja yang Hmm. memang upah sektoral yang dihapuskan, Baik. kita Hmm. menyoroti itu. Jadi kalau bisa memang dibedakan upah di mana pekerja yang di perusahaan yang banyak risikonya atau
tinggi risiko dengan perusahaan yang lebih rendah risikonya untuk dibedakan pengupahannya seperti itu, Baik, Mas. silakan direspon Ibu Putri atau Ibu Indah dengan apa yang disampaikan oleh dari teman-teman buruh tadi, Ibu Eli, perwakilannya. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya awali dengan Hmm. mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 kepada seluruh pekerja buruh di Indonesia dan juga kepada teman-teman pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kami Kemnaker menggunakan tagline May Day is Trampil Day untuk tahun 2024 ini. Hmm. Artinya kami ingin mengingatkan kita semua, tiga pihak, pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja, untuk terus mengkampanyekan Hmm. keterampilan atau keahlian, kompetensi bagi para pekerja buruh untuk dapat bersaing lebih baik lagi di pasar kerja sehingga akhirnya nanti memiliki nilai atau dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik lagi. Hmm. Kami merespon semua aspirasi para serikat pekerja yang disampaikan dalam May Day pada tahun ini, dan izinkan saya juga di kesempatan ini Ya. mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan May Day yang sangat baik, tertib, dan nyaman di hari ini. Di seluruh penjuru Indonesia kami mendapatkan laporan semuanya kondusif, dan itu adalah hak para serikat pekerja serikat buruh, Mas, untuk Ya. menyampaikan aspirasi Hmm. kapanpun, karena di Indonesia kita sudah meratifikasi Konvensi ILO kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat. Hmm. Apalagi di May Day hari ini, silakan menyampaikan aspirasi dan harapan selama menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Tentu pemerintah mencatat semua aspirasi tersebut, Mas. Demikian. Baik, ya, saya juga catat Bu, tidak hanya dari Bu Eli ya, ada pemerhati ketenagakerjaan Cacudin Nur yang menyatakan bahwa Kemenaker harusnya memiliki sistem pengupahan nasional yang lebih baik lagi. Anda meresponnya seperti apa? Kalau soal pengupahan sebenarnya sudah ada regulasinya dari Hmm. mulai Undang-Undang 13 dan akhirnya diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja, dan aturan teknisnya ada di PP 36, yaitu kita setiap awal tahun, sebenarnya akhir tahun ya, lalu berlaku 1 Januari setiap tahun, Hmm. berlaku yang namanya upah minimum untuk pekerja dengan 1 tahun ke bawah masa kerja. Hmm. Sementara di atas 1 tahun masa kerja, kita punya aturan atau kebijakan, yaitu semua harus diberlakukan upah berdasarkan produktivitas melalui instrumen struktur skala upah, jadi bukan upah minimum. Hmm. Jadi sebenarnya kalau regulasinya sudah ada, Hmm. Dewan Pengupahan Nasional juga sudah ada, kebetulan saya Ketua DPNAS, betul DPNAS itu memberikan rekomendasi, nanti selanjutnya adalah disampaikan pemerintah kepada Oke. pemerintah, tapi rumusan dari upah minimum itu sudah Hmm. Baik. dibahas secara mendalam di DPNAS, Mas. Baik, Bu Putri, saya mau ke Ibu Eli. Bu Eli, kalau tadi dikatakan sudah memperbaiki hal-hal teknis begitu ya untuk buruh dan juga memperjuangkan hak-hak dari buruh dan juga akan memperbaikinya itu. Kalau Anda mungkin juga merespon tidak hanya soal sistem pengupahan, ada juga yang menarik nih Bu Eli soal bagaimana kemudian JHT milik buruh bukan milik negara. Ini akan dijawab oleh Anda nanti habis selesai jeda break, azan maghrib. Kita akan kembali pemirsa usai azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom pemirsa. Kami masih membahas soal suara hati buruh di hari ulang tahun pada hari ini, hari May Day. Bersama narasumber ada Ibu Eli Rosita Silaban selaku Presiden KSBSI dan juga dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ada Ibu Indah Anggoro Putri. Kita lanjutkan kembali Ibu. Kalau tadi saya sebelum jeda bertanya soal dana JHT milik buruh nih Bu Eli, bukan lagi milik negara. Ini maksudnya apa? Karena sejauh ini kalau pandangan teman-teman seperti apa dana JHT? Iya, sebenarnya kan itu juga sudah kita apresiasi tentang beberapa jaminan-jaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS ya. Oke. Tapi yang kami kritisi saat ini adalah beberapa pasal di JHT itu dalam Undang-Undang P2SK ya Mas ya, yaitu merupakan pasal yang memang agak susah kami terima, di mana dana JHT yang ditempatkan dalam 2 akun yang berbeda, yaitu akun utama dan akun tambahan. Iuran pada akun utama ini harus lebih besar dari iuran pada akun tambahan. Nah, begitu kami misalnya atau pekerja terkena PHK, maka dana JHT pada akun utama akan ditahan sampai pensiun. Nah, jadi kami berpikir ini tidak mungkin, karena kalau kami kehilangan pekerjaan kan kami ingin uang itu langsung bisa kami cairkan karena kami bisa menjamin keberlangsungan hidup. Baik. Ada memang rencana kita seperti biasa
Konfederasi Serikat Buruh akan mengajukannya ke MK karena aturan terkait JHT dianggap sebagai upaya pembatasan bagi pekerja mengingat dana itu pada akun utama hanya bisa diambil saat memasuki usia pensiun. Nah, protesnya pekerja atau kami Serikat Buruh tidak lepas dari pemahaman yang belum tuntas selama ini di mana pekerja beranggapan dana JHT adalah mutlak miliknya sehingga dapat dicairkan sesaat setelah berhenti bekerja termasuk saat terkena PHK seperti itu Mas. Jadi Baik. jangan menunggu lagi gitu padahal kita sudah kehilangan pekerjaan seperti itu. Tapi kalau kita simak dari pemerintah sudah punya program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP tepatnya, Bu Eli. Ini Anda merespon seperti apa? Iya, itu kan ada di undang-undang yang baru ya, di undang-undang Omnibus Law yang baru, Mas, soal itu memang kita apresiasi ya karena itu bagus jaminan kehilangan pekerjaan. Cuma kan masalahnya itu adalah termasuk di dalam dana PHK ya, pesangon yang di mana 19 dari pengusaha dan 6 dari melalui BPJS melalui pelatihan seperti itu. Dan nilai yang kita dapatkan itu kalau tidak salah, saya sudah agak lupa karena sudah 4 tahunan ya. Kalau tidak salah di pertama itu kita mendapatkan 45% selama 3 bulan dan kalau tidak salah 25%. Nah, menurut mata kami dan penghematan kami dan hasil diskusi dengan para buruh yang ter-PHK, Mas, memang tidak ada keinginan mereka untuk ingin melaksanakan atau mendapatkan training karena mereka ingin sebenarnya bagaimana mereka sustain dengan dana yang mereka dapatkan dari pesangon itu. Jadi tidak sangat banyak keinginan mereka untuk upskilling atau reskilling. Dan memang ada yang mengatakan bagus, tapi ada nggak akses yang tiba-tiba kami dapatkan ketika kami sudah melaksanakan training melalui BPJS yang sedang ada di JKP itu seperti itu, Mas. Dan satu lagi, Mas, belum saya lupa, kita pengen pemerintah memang menunjukkan sudah berapa dari hasil monitoring perkembangannya seperti apa setelah itu diundangkan. Apakah sudah memang ada beberapa persen para pekerja yang kehilangan pekerjaan sudah mendapatkan pekerjaan itu dan bagaimana mereka mendapatkan akses kepada pekerjaan itu kita inginkan karena memang harus ada evaluasi kan tidak mungkin ini undang-undang baru dilaksanakan tiba-tiba berhasil semua. Jadi kita melihat dulu bagaimana sebenarnya perkembangannya supaya bisa juga kita mengatakan bahwa manfaatnya sangat bagus dan kita juga ikut membantu pemerintah dalam melaksanakan. Ya, silakan dijawab Ibu Putri, suara hati dari Bu Eli tadi sekaligus sebagai closing statement Anda. Terima kasih. Concern Bu Eli dari KSBSI soal JHT itu adalah merespons lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Jadi inisiatornya dari Kementerian Keuangan. Memang dalam undang-undang tersebut akan diatur nantinya, tapi aturan teknisnya belum ada Bu Eli. Akan diatur mengenai JHT yang intinya akan dikembalikan seperti sejatinya JHT itu untuk hari tua. Kalau yang sekarang masih berlaku Permenaker 4 tahun 2022 tentang JHT, di mana para pekerja buruh boleh mengambil dana JHT-nya setiap saat kalau dia butuh. Nah ini memang tidak ideal, idealnya HT itu kan hari tua. Makanya di Undang-Undang P2SK yang 2023, Undang-Undang Nomor 4 2023 itu nantinya akan diatur. Tapi aturan teknisnya belum ada, Mas. Jadi saya apresiasi concern-nya, tapi tenang dulu saat ini masih berlaku JHT melalui Permenaker 4 2022. Kalau soal JKP beda lagi. JKP ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Memang return to work-nya masih kecil. Kita akui memang belum terlalu banyak juga pekerja buruh yang minat ke pelatihan. Ini juga challenge buat kita untuk terus mengedukasi pentingnya pelatihan, upskilling, reskilling bagi korban PHK sehingga mereka bisa kembali bekerja dengan lebih cepat. Makanya May Day tahun ini 2024 pemerintah mengambil jargon adalah May Day is Terampil Day. Dengan tematiknya adalah kerja bersama, wujudkan pekerja buruh kompeten. Artinya pelatihan itu sudah sangat urgent untuk diminati dan dilakukan secara masif oleh pekerja buruh dan juga didukung oleh para pengusaha. Baik, sudah jelas ya poinnya Bu Elia, dijawab oleh Bu Putri tadi beberapa poin. Kita tutup dialog ini karena sudah terjawab semua tadi pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Buruh Internasional untuk Anda, Ibu Eli dan juga teman-teman dari buruh. Terima kasih untuk waktunya Ibu Eli Rosita Selaban, Presiden KSBSI, dan juga ada Ibu Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenaga Kerja. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Putri. Makasih Mas. Terima kasih. Happy May Day 2024.